Pagi ini saya akan juga berbicara mengenai perumpamaan tentang pengampunan yang terambil dari Matius 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita melihat bahwa masalah pengampunan ini adalah masalah yang sulit, tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan, ciri daripada pengikut Kristus, murid Kristus adalah suka mengampuni. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan suatu berita yang tidak mengenakan, di mana orang dibunuh, bukan hanya dibunuh, kemudian dicor dan kemudian dimasukkan dalam tong dan sebagainya. Tetapi yang saya mau soroti adalah hari-hari ini, marilah kita sebagai anak Tuhan melepaskan pengampunan. Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai pengampunan? Contoh di Alkitab yang pernah kita dengar dan kita baca adalah mengenai Yusuf. Kalau Yusuf tidak bisa mengampuni saudaranya, waktu dia menjadi Perdana Menteri, dia tinggal perintahkan Algojo, bunuh itu semua saudaraku dan bunuh semua itu ayahku dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa pengampunan yang diberikan Yusuf adalah sesuatu yang luar biasa. Kita melihat Yusuf yang hebat, oh tidak, tetapi saya percaya pada di dalam Yusuf ada Roh Allah yang selalu berbicara, yang selalu mengajarkan, yang selalu menuntun. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkannya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tetapi hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini sangat jelas kepada kita, mengajarkan mengenai pengampunan. Kenapa kita harus mengampuni? Salah satu ciri sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan adalah suka mengampuni. Hal yang sulit kadang-kadang kita berkata, "Saya sih mengampuni, tapi saya nggak mau lihat mukanya. Saya sih mengampuni karena saya terpaksa, karena saya harus satu tim dengan dia dan saya harus bekerja." Ini yang sebetulnya sangat berbahaya. Ada bara dalam api yang tidak dilepaskan pengampunan secara tulus. Bagaimana pelajaran mengenai ayat yang sudah kita baca adalah Tuhan sudah mengampuni kita.
maka kita harus mengampuni orang lain. Harus mengampuni siapakah? Mungkin istri, mungkin anak, mungkin menantu, mungkin cucu, mungkin saudara yang lain. Rasanya memang tidak mudah, tetapi memerlukan proses. Dan pengampunan itu harus terus berjalan. Terus berjalan. Kita lihat dalam ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa pengampunan itu adalah kehendak Allah bagi kita. Allah berkehendak. Dalam ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa itu kehendak Allah. Supaya kita bisa mengampuni. Bukan 7 kali dibatasi. 1 ya, 2 ya, 3 ya, sampai 7 ya, cukup. Setelah itu saya nggak mengampuni. Tapi Tuhan berkata 70 kali 7. Tentunya angka 7 ini ada maksudnya. Ada artinya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah 70 kali 7 itu kalau dihitung 490 kali. Coba dari kita bangun sampai umur kita hari ini, berapa kali kita berbuat salah di hadapan Tuhan? Mungkin lebih dari 490 kali. Jadi kehendak Allah itu adalah yang terjadi buat kita, untuk kita. Jadi kita harus berkehendak, melakukan kehendaknya Allah. Poin yang kedua adalah ayat 23 sampai ke yang ke-27. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ayat 23 sampai 27. Semerah dosa seperti kirmisi, Allah sanggup putihkan jadi seputih salju. Jadi karena kita telah dahulu diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak diampuni, kalau Tuhan itu Tuhan yang kejam, begitu kita berbuat salah, kita berbuat dosa, mungkin kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Langsung hukumannya. Seperti yang dikatakan Taurat, mata ganti mata, telinga ganti telinga, mulut ganti mulut, tangan ganti tangan. Itu sebabnya dalam era kasih karunia Tuhan buat kita ini, jangan kita menyalahgunakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kalau kita jujur ditanya sama Tuhan berapa kali Tuhan mengampuni kita, mungkin lebih dari 490 kali. Lebih. Bahkan dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam pemikiran kita, dalam policy kita, kita suka mungkin seperti Raja Daud. Ingin membunuh lelaki daripada yang punya istri cantik, tentaranya taruh di depan supaya dia terbunuh. Itu sudah policy pikiran kita. Karena apa? Yaitu karena kebanyakan waktu nganggur, waktu luang. Hati-hati kalau kita punya banyak waktu luang. Waktu luang kita harus diisi dengan kebenaran firman. Harus banyak baca renungan, baca firman Tuhan, baca sesuatu yang positif sehingga membangun image di pikiran kita ada sesuatu yang baik. Ada banyak orang mempunyai banyak waktu luang karena sekarang dengan era teknologi yang semakin canggih, orang berjudi itu tidak harus pergi ke tempat roulette terus naruh uang, mesin muter roulette, tidak. Sekarang dengan gadget kita juga bisa berjudi. Banyak tawaran-tawaran yang masuk lewat gadget kita. Bagaimana mencari uang yang instan, bagaimana mencari uang tidak usah bekerja keras dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan, dari iblis, itu pasti nanti akan membawa dampak. Hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan destiny daripada bahwa Tuhan menyayangi setiap kita. Itu sebabnya kita setiap pagi bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan mengisi hari-hari ini untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menyadari kesalahan, untuk belajar mengenai kehidupan. Saya percaya di antara kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah miliknya Tuhan. Jadi poin saya yang kedua adalah bagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahwa kita harus sadar bahwa dosa kita sudah diampuni. Maka kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, serta mau taat apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya.
Bagaimana kita tahu kalau kita nggak baca firman-Nya? Kita baca firman-Nya, kita dengar ulasannya, kita membaca, mengkaji, mereview, bahkan mengaji yang lebih dalam, sehingga kita tahu, oh ini maksudnya Tuhan buat hidup saya. Banyak orang membaca firman Tuhan karena checking list, karena harus dibaca. Ya udah, sebelum berangkat kantor baca sebentar terus kabur, baca sebentar terus kabur. Ya menurut saya sih percuma. Hari-hari ini kita bukan waktunya hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi kita membaca firman Tuhan itu sampai kita mengerti, sampai kita melakukan, sampai kita paham apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Kadang kita harus belajar, apa sih maksudnya firman Tuhan hari ini buat saya? Apakah aku yang sudah lakukan? Apakah yang belum aku lakukan? Izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu, sehingga firman itu betul-betul menjadi rema, bukan hanya sebagai logos, bukan sebagai pengetahuan, seperti konkordasi berjalan. Saya banyak ketemu orang konkordasi berjalan. Konkordasi itu kalau kita ngomong mengenai misalnya madu, dia langsung tahu, oh ayatnya di sini, itu konkordasi berjalan. Tapi Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli Taurat dan ahli Farisi. Tapi Tuhan mau maksud daripada Alkitab itu ini. Contoh pagi ini yang saya soroti adalah pengampunan. Pengampunan itu adalah melakukan kehendak Allah buat kita. Karena kita yang dulu sudah diampuni oleh Tuhan. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen masih belum bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan masih bersyarat, bersayap, bahkan ada conditionnya. Saya mau mengampuni tapi saya nggak mau ketemu mukanya. Saya mau mengampuni tapi saya masih ingat-ingat yang dulu. Pengampunan harus lepas tuntas dan tidak berpikir bahwa wah ini orang karakter. Ada pepatah Jawa mengatakan watuk bisa ditambani, watak dibawa sampai mati. Tapi saya nggak percaya bahwa watak dibawa sampai mati, enggak. Watak bisa dirubah oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Apalagi kalau sudah dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan guidance. Roh Kudus akan memberikan tuntunan. Oh, watak saya ini suka marah. Watak saya ini temperamen. Watak saya ini suka tersinggung. Tetapi ketika sudah dipimpin oleh Roh Kudus, pelan-pelan, tidak langsung langsung seperti ganti pakai jubah Superman jadi Superman, tidak. Pelan-pelan. Oh, ketika ada situasi yang tidak mengenakan, mulai diajar sabar, mulai diajar lemah lembut, mulai diajar berpikir panjang, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, tidak mudah membuli orang. Karena ketika kita tidak sadar kita membuli orang, kita membunuh karakter orang. Tapi marilah kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita mulai memberikan kata-kata yang positif, motivasi yang baik, sehingga hari-hari ini kita boleh membangun satu sama lain hanya dengan perkataan. Perkataan sumbernya dari mana? Dari firman Tuhan. Perkataan sumbernya dari mana? Dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan sesuatu yang baik. Wah, dekat dengan orang ini motivasi saya tumbuh. Dekat dengan orang ini iman saya bertumbuh. Dekat dengan orang ini perkataannya membangun. Dekat dengan orang ini mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini dituntut, ayo kita memperkatakan sesuatu yang positif. Kalau ada orang berkata-kata negatif, tinggalkan. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan bahwa ayo kita jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, kita duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka membangun, orang-orang yang memperkuat pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita selalu berpikir, oh iya, bagaimana orang bisa terjangkau, bagaimana orang bisa dimuridkan, bagaimana orang bisa dituntun kepada kebenaran. Orang hanya melihat kita sebagai etalase kehidupan kita. Kita seperti ikan di akuarium, dari muka sampai ekor kita dilihat semua oleh orang-orang dunia. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bertindak. Itu sebabnya pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai pengampunan. Memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tetapi percayalah, kalau kita tahu bahwa asalnya Tuhan sudah mengampuni diri kita,
kita juga harus mengampuni. Kepada siapa? Banyak orang kalau pedagang susah ingat susah mengampuni kepada orang yang suka makan uangnya, yang suka istilahnya mencek. Jadi bisnis disikut ya oleh kongsinya, oleh saudara-saudaranya, dan mungkin orang terdekat kita yang bisa menipu kita. Tapi mulai pagi ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajar, ayo kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena saya percaya Tuhan sudah mempunyai cara yang lain untuk memberkati saudara. Banyak orang berpikir bahwa, ya ini mungkin karena pengaruh film silat ya. Film silat itu kalau dendam itu sampai 7 turunan. Revenge itu dendam. Dendam itu kalau musuh kalau bisa dibunuh sampai keturunan ketiga, keempat, sampai ketujuh kalau boleh. Nah, tapi kita diajarkan sebagai anak Tuhan bukan sebagai pemain silat, tapi diajarkan untuk mengampuni. Mengampuni artinya memutuskan bahwa sampai di sini hidup kita. Contoh, saya ambil contoh Yusuf aja. Kalau Yusuf itu waktu itu dia sebagai Perdana Menteri memerintahkan Algojo untuk membunuh saudara-saudaranya, mungkin ceritanya habis. Dendam Yusuf mungkin waktu itu terpuaskan. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf melepaskan pengampunan buat saudaranya. Bayangkan sudah dijual, dimasukin sumur, terus kemudian dijadikan budak, masuk penjara yang terdalam, dan kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri karena bisa menafsirkan mimpi. Artinya adalah dia sudah melepaskan pengampunan buat saudara-saudaranya. Saya percaya Yusuf bukan ahli silat, tapi saya percaya bahwa Yusuf adalah anak Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan, betul-betul dipenuhkan oleh Roh Allah, sehingga dia bisa mengampuni. Hari ini berapa banyak istri yang susah untuk mengampuni suami yang susah untuk mengampuni istri, anak orang tua anak, menantu mertua, dan sebagainya. Tapi saya percaya ketika kita melepaskan pengampunan, gak usah drama-drama, yang penting kita doakan. Yang penting kita melepaskan pengampunan itu dengan tulus. Karena apa? Saya percaya ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, melepaskan pengampunan, saudara hidupnya tidak menderita, tetapi diangkat oleh Tuhan. Nah, pelajaran penting bahwa kita mau menderita, apa kita mau hidupnya menderita? Kita mau hidupnya diberkati atau hidupnya menderita? Pilihan ada tangan saudara. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, berarti kita ini hidupnya mau menderita. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, hidupnya kita akan diberkati. Saya melihat at the end of dari Yusuf adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang Tuhan sediakan, bahwa hidup diberkati oleh Tuhan itu adalah hidup yang bebas. Orang yang bisa mengampuni itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Melepaskan pengampunan kadang-kadang melepaskan ego kita. Misal, saya dan kakak saya berantem. Kakak saya merasa lebih tua, dia tidak mau turun egonya. Saya juga merasa saya benar, walaupun saya lebih kecil, lebih menjadi muda. Ego saya harusnya dinaikkan. Kakak saya diturunkan sehingga ketemu di tengah. Sehingga apa? Ini prinsip yang paling gampang. Ketika orang satu di atas, satu di bawah, tidak mau ketemu di tengah, ini tidak akan ketemu jalan keluarnya. Tapi marilah kita sebagai anak Tuhan, hari-hari ini kita yang memulai melepaskan pengampunan. Awali hari ini dengan siapa yang pernah menyakiti kita. Hari ini kita lepaskan pengampunan. Hari ini kita mulai, Tuhan, saya mau hidupnya diberkati. Saya tidak mau hidup saya menderita. Tuhan, saya tidak mementingkan ego kita, tapi saya mau menjadi anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, sehingga saya melangkah. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Karena apa? Saya mau hidup saya tidak menderita pada akhirnya. Banyak orang yang sakit hati sampai menjadi cancer. Banyak orang sakit hati disimpan dan itu ditumpuk, lama-lama meledak. Duar seperti gunung api. Itu sebabnya hari ini sebagai hamba Tuhan, mari kita mulai melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Hari ini langkah mulai. Setelah selesai doa pagi, kita melangkah, kita mulai memikir, iya, saya harus mulai mengampuni.
Kepada siapa? Kepada orang yang pernah bersalah. Kenapa? Karena kita sudah diampuni. Sebetulnya kasih Tuhan buat kita luar biasa, tidak pernah ada batasnya. Pagi ini saya percaya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Matius 18, 21-35 menjadi pegangan kita, bahwa kita harus mengampuni.